Good morning and welcome back to Football Morning Show. Masih bersama gue Hanif Tamrin yang tetap setia menemani aktivitas pagi kalian setiap jam 7 pagi. Kawan-kawan, mohon maaf lahir dan batin. Sama tentunya gue izin kemarin harus mundur ya kembalinya FMS sehari dari jadwal yang sudah ditetapkan ya. Karena memang kemarin mendapatkan amanah dari Dewa Beras Gerlong untuk menjadi pelatih B2F menghadapi Triple A Clan di maraton. Alhamdulillah hasilnya cukup positif ya, dan jadi pengalaman yang cukup memorable ya, jadi core memory lah buat gue ya. Pertama kali jadi pelatih, anak-anaknya seru, pertandingannya seru ya, dan ya happy banget. Nanti kita akan cerita kapan gue diajak, seperti apa dinamika di balik layarnya, gimana tektokan sama para legend, terus seperti apa taktik yang gue pakai. Kita akan live Discord, member only, itu hari Jumat malam. Nanti aja buat kalian yang member bisa tanya di situ keseruannya seperti apa. Oke, dan tanpa berlama-lama kita akan absen dulu tentunya para my friend yang sudah hiatus ya dari zaman Lebaran. Ada owner tempat cuci sepatu, mahasiswa yang lagi koas, dan PT di gym daerah Kuitang. Nah ini buat lu yang profesinya adalah personal trainer ya di gym. Jangan capek-capek kan tiap hari ngelatih orang terus, ini terus ya, latihan terus. Mungkin ada juga keinginan lu untuk bisa terbang ke Amerika untuk nonton Piala Dunia. Pasti bisa my friend. Dengan Rexona tentunya itu akan bisa diwujudkan untuk bisa nonton langsung Piala Dunia 2026. Caranya gampang, kalian tinggal ikuti berburu trip FIFA World Cup 2026 berhadiah nonton langsung di sana. Persembahan dari Rexona. Ada hadiah-hadiah lainnya juga. Kalau kalian tidak beruntung untuk terbang, ada juga hadiah PlayStation, jersey eksklusif dan lain sebagainya. Caranya gampang, ingat aja 3S kawan-kawan ya. Yang pertama S-nya itu adalah shop alias belanja produk Rexona apa saja. Jangan lupa disimpan struknya. Kalau kalian beli online di screenshot ya dan di-upload ke pembelian WhatsApp Rexona. Nih ada nih tuh QR-nya tuh ya. Jadi di screenshot disimpan struknya, di-upload ke WhatsApp-nya Rexona. Yang kedua itu adalah selfie. Kalian wajib selfie di billboard yang ada foto BA barunya Rexona khusus edisi Piala Dunia, Vinicius Junior, Enzo Fernandez dan lain-lain. Ini contohnya kayak gini nih, tuh ya. Kan banyak tuh di dekat rumah kalian. Nah, tinggal selfie di situ. Nah, wajib juga S yang terakhir itu di-submit. Jadi selfie-nya itu di screenshot terus di-submit juga ke WhatsApp-nya Rexona. Itu dia kawan-kawan, semoga ada yang beruntung pemenang dari komunitas My Friends untuk bisa terbang langsung nonton Piala Dunia 2026. Oke, kita mulai dulu berita hari ini dari Barcelona. Itu dia. Barcelona kawan-kawanku itu tengah mempertimbangkan untuk memberikan penawaran perpanjangan kontrak kepada Robert Lewandowski untuk 1 tahun lagi. Itu dia. Karena memang Joan Laporta ini secara terbuka ingin mempertahankan Lewandowski setahun lagi setelah terpilih sebagai presiden Barcelona yang baru ya. Ini dilansir sumbernya oleh Football Espanya. Lewandowski ini memang tengah diminati beberapa tim untuk bisa ditransfer secara free, antara lain tentunya kalau Chelsea ini kan dia kesukaannya wonderkid. Ada wonderkid aing beli. Kalau AC Milan kawan-kawan itu fetisnya adalah pemain matang. Jadi kalau ada model Lewandowski ini itu Milan udah langsung aing beli gitu kan. Pastinya AC Milan berminat. Begitu juga dengan beberapa tim yang ada di MLS. Oleh karenanya ini Laporta melakukan tindakan preventif untuk mencoba memperpanjang kontrak Lewandowski dengan masa 1 tahun lagi. Dengan syarat Lewandowski itu mau dipotong gajinya bahkan sampai setengah teman-teman. Nah memang kan gaji Lewandowski ini di Barca cukup mahal ya. Kurang lebih belasan juta lah totalnya per musim. Belasan juta euro. Nah memang
kemampuan finansial yang bisa ditawarkan oleh tim-tim Serie A dalam hal ini itu adalah AC Milan, Juventus atau MLS, itu memang di bracket-bracket yang kurang lebih sama. Jadi nggak bisa di atas 6 atau 7 juta euro di Italia. Mungkin di MLS bisa sedikit lebih tinggi ya. Namun dari sisi penawaran mungkin ini bisa menjadi menarik bagi Lewandowski karena akan memperpanjang masa baktinya untuk bisa bermain di level tertinggi lagi di kompetisi kasta Eropa setidaknya untuk 1 musim lagi. Dari sisi performance sendiri kawan-kawan, kita lihat juga bandingin dulu ya untuk dua striker Barcelona yang ada di tubuh tim saat ini antara Ferran Torres dan Lewandowski. Itu sebenarnya produktivitas masih lebih oke ya. Lewandowski lah kurang lebih secara efektivitas ya. Karena kan dari sisi menit bermain nih Ferran Torres tuh lebih banyak dan dia emang terkenal sering sekali membuang-buang peluang. Dan memang yang akan menjadi korban jika Lewandowski ini dipertahankan setahun lagi itu adalah Ferran Torres yang akan masuk dalam daftar jual kurang lebih gitu. Iya, kita lihat nanti seperti apa. Apakah Laporta mampu meyakinkan ya Lewandowski untuk bertahan 1 musim lagi atau akhirnya justru sang pemain striker kultural ini itu akhirnya pindah ya ke liga mungkin yang berbeda. Oke, dan dalam kampanyenya Laporta berjanji marquee signing yang akan dia hadirkan pada musim panas mendatang itu adalah 1 nama, antara lain adalah Alessandro Bastoni. Dan pekerjaan untuk bisa mewujudkan mimpi marquee signing dari Joan Laporta sudah mulai dilakukan oleh pihak Barcelona ya. Dari berbagai sumber antara lain Fabrizio Romano dan juga beberapa sumber yang kredibel di Spanyol menyampaikan jika Bastoni sudah terbuka untuk membuka pintu negosiasi dengan Barcelona untuk bisa berbicara langsung dengan Inter Milan. Namun memang harga yang di-quote oleh BP Marotta itu adalah harga yang sangat fantastis. Minimal angka 80 juta euro harus dipresent oleh Barcelona untuk Inter Milan mempertimbangkan menjual Alessandro Bastoni yang merupakan memang back terbaik di Italia saat ini. Dengan kondisi finansial Barcelona saat ini tentu ini menjadi sebuah tantangan teman-teman, dan sepertinya pundi-pundi untuk bisa mensubsidi uang tersebut adalah dengan mengorbankan Ferran Torres. Iya, ada 2 nih solusi yang coba dieksplor oleh Laporta, antara membarter Ferran Torres, jadi harga Bastoninya mungkin diskon 30%, 40% ya. Gue kasih nih Ferran Torres nih buat Inter Milan ya. Atau Ferran Torresnya dijual. Siapa yang mau di-scam beli Ferran Torres ya? Beli Ferran Torres mahal-mahal. Ya mungkin Newcastle United kawan-kawan ya. Mungkin Newcastle United ya pasti kan tim-tim kayak gitu, Aston Villa gitu, pasti yang di scam tuh yang gitu-gitu. Yang pasti satu tim Inggris punya uang. Kemudian bukan tim top, karena tim top nggak mungkin milih Ferran Torres ya. Jadi pasti itu secondary ya, antara Spurs gitu, yang gitu-gitu tuh pasti yang di scam nanti sama Barcelona. Pinter lah Deco mah masalah beginian. Kita lihat nanti seperti apa progres dari negosiasinya. Ada juga kabar yang kurang mengenakan dari kiper Barcelona Joan Garcia yang resmi dicoret oleh Luis de la Fuente dalam skuad timnas Spanyol. Iya, Joan Garcia akhirnya dicoret karena pada jeda internasional ini ada 4 kiper top yang dipanggil oleh de la Fuente, antara lain Unai Simon yang bermain di Athletic Bilbao saat ini dan menjadi starter. Kemudian juga ada David Raya, pastinya ini adalah hero-nya Arsenal, dan juga Alex Remiro dari Sociedad yang memiliki peran yang sangat sentral di ruang ganti karena memang cocok sosok yang cukup populer ya. Namun dia harus bersabar nih Joan Garcia untuk membuat debut bersama timnas Spanyol karena akhirnya namanya tercoret dalam skuad melawan Serbia beberapa hari yang lalu. Apabila kita mempertimbangkan penampilan hanya di La Liga teman-teman, sebenarnya penampilan Garcia ini melewati 3 kiper lainnya. Kita coba lihat dulu statistiknya ya. Di antara Unai Simon, Alex Remiro dan juga David Raya, itu goals prevented rate-nya tuh yang tertinggi adalah Joan Garcia. Meskipun memang Barcelona memainkan permainan yang cukup beresiko dengan high defensive line. Mungkin jarang diserang, tapi ketika sekalinya bobol dia harus membuat penyelamatan yang krusial.
Johan Garcia. Itu sangat berbanding terbalik dengan David Raya yang memiliki memang backline-nya itu lebih dalam dan lebih fisikal dan lebih bagus. Mungkin salah satu pertahanan terbaik di Eropa. Yang kalian lihat ini jarang sekali dia mendapatkan tembakan ke arah gawang. Paling sedikit lah, hanya 73 berbanding kiper-kiper lainnya ya. Ini kalau dari tim-tim semenjana kita lihat tuh banyak banget menghadapi tembakan tuh, Athletic Bilbao, kemudian Sociedad gitu ya. Jadi ini sebenarnya dari statistik dan juga overall performance-nya di Liga, sebenarnya Johan Garcia cukup mumpuni teman-teman. Namun kenapa ini dilakukan akhirnya dicoret? Preferensi dari De La Fuente adalah memberikan kredit kepada pemain yang memang sudah berjasa dan memberikan penampilan terbaik setiap kali diberikan kesempatan maupun ketika ditaruh di bangku cadangan itu tidak ada komplainan dan terus hanya berlatih sekeras mungkin. Ini disampaikan oleh De La Fuente. Saya tidak memiliki keraguan kepada Johan Garcia, tetapi akan menjadi tidak adil jika kita menilai apa yang sudah diberikan oleh Unai Simon kepada kami. Perjalanan karirnya berbicara dengan sendirinya. Dia tidak pernah memberikan alasan kepada staf untuk dicadangkan karena dia selalu memberikan hasil dan performa yang baik bersama tim nasional. Ya, kurang lebih gitu teman-teman. Dan memang performa Unai Simon juga bersama timnas Spanyol tidak diragukan lagi dalam beberapa edisi terakhir ya, Euro, World Cup ya. Itu cukup impresif ya, cukup konsisten gitu. Jadi itu yang membuat akhirnya dia menjadi pilihan utama dan David Raya yang menjadi opsi kedua. Itu membuat memang Johan Garcia belum bisa meyakinkan sang pelatih untuk menjadi pilihan utama. Oke, kita tinggalkan Spanyol, kita masuk dulu ke Liga Inggris. Tentunya ada sebuah breaking news dari Tottenham Hotspur teman-teman. Pagi kemarin, jika seperti sudah gue prediksi sebelum kita hiatus ya, tinggal tunggu aja nih, gue bilang bener kan. Berselang 43 hari Igor Tudor resmi dipecat oleh Tottenham Hotspur. This is the marriage that never works ya. Perkawinan yang tidak pernah bekerja ya, berhasil. Saat pertama kali dilakukan udah tercium-cium aroma, kayaknya ini penunjukan yang salah dan sekaligus juga mengindikasikan ada sesuatu yang sangat salah secara struktural di manajemen Tottenham Hotspur dengan penunjukan yang menurut gua itu banyak sekali blundernya ya. Spurs langsung mencari lagi pelatih kepala keempat dalam 12 bulan terakhir. Asisten interim Bruno Saltor sementara akan memimpin sesi latihan Tottenham Hotspur untuk persiapan lanjutan di Premier League akhir pekan ini. Dan Spurs menargetkan pelatih baru akan segera di-announce menjelang tentunya lanjutan dari Liga Inggris bergulir di akhir pekan ini. Dan sekaligus juga mengakhiri jeda internasional yang terjadi di minggu ini teman-teman. Kita lihat dulu. Ada beberapa statistik yang tentunya tidak diinginkan oleh Igor Tudor jika dia adalah manajer dengan win rate 0% ya di Tottenham. Nggak pernah menang bro, 7 kali pertandingan bro ya, 2 di Liga Champions, 5 di Premier League, hanya mendapatkan 1 poin ya, 1 imbang, 6 kalah. Nggak ngerti lagi gua ya. Kalau kita lihat memang yang masih paling berhasil itu win rate-nya untuk pelatih historical Tottenham Hotspur itu masih di Conte dan juga Tim Sherwood. Nah, Tim Sherwood ini kan sempat jadi caretaker, kemudian ditunjuk secara permanen dan akhirnya juga dipecat dengan kehadiran Pochettino kawan-kawan ya. Dan itu membuat Tudor memiliki rekor-rekor yang tidak diinginkan selama dia tampil di Liga Inggris. Antara lain, ini mungkin dia harus bersaing dengan ini ya. Siapa namanya? Yang Belanda-Belanda itu? De Boer. Nah, pokoknya kalau udah Belanda udah pasti scam lah guys. Udahlah guys ya. Apapun itu ya, mau apapun perannya, udahlah. Apalagi pelatih-pelatih apa sih? Kemarin nonton kan FIFA Series bagus banget mainnya. Skuadnya sama loh. Ada tuh pelatih nggak jelas tuh. Iya, ya itulah pokoknya. Ya. Scam guys, udah guys, scam guys ya. Kita lihat juga dia juga masuk dalam daftar manajer dengan durasi tercepat di Premier League tuh ya.
dengan torehan 43 hari saja masa baktinya untuk kemudian akhirnya dipecat ya. Yang paling pendek itu masih Sam Allardyce di Leeds United 39 hari, juga Postecoglou di Forest nggak bekerja juga teman-teman ketika menggantikan Nuno Espirito Santo, dan ada Lis Reed di Charlton Athletic, nih mungkin udah periode yang lama ya, dan terakhir ada Igor Tudor. Banyak sekali rekor-rekor yang dipecahkan oleh Tudor ini, tapi rekor-rekor yang negatif teman-teman ya. Dan untuk potential replacement dari Igor Tudor di Tottenham Hotspur ini, CEO dari Spurs, siapa sih yang mantan ex dari Arsenal itu, namanya susah, Vincham, itulah guys ya, pokoknya yang itu guys ya. Dia ingin menunjuk langsung penunjukan jangka panjang karena mungkin ingin menghindari lagi kejadian serupa bersama Tudor, milih interim tapi justru hasilnya tidak sesuai yang diinginkan. Makanya langsung Spurs go for the number one target, which is Roberto De Zerbi, kawan-kawan. Nah, De Zerbi ini sebenarnya secara positioning masih menunggu penawaran job opening di musim panas dengan mungkin klub-klub yang jauh lebih prestisius. Nah, dengan posisi tawar yang seperti ini, Tottenham Hotspur menyadari banget posisi tawar mereka lemah. Oleh karenanya, Spurs itu memberikan penawaran yang tidak bisa ditolak menurut gua. Membuat sebuah package yang membuat akhirnya manajer dan level top itu mungkin sedikit goyah setelah melihat penawarannya. Penawarannya antara lain teman-teman. 1, gaji nomor 2 tertinggi di Premier League. Hanya kalah dari gajinya Pep Guardiola. Ya, itu nomor 1. Jadi secara financial package menarik. Oke, itu nomor 1 nih ya. Nomor 2, ya, itu adalah kontrak panjang ya, kontrak berdurasi langsung 5 tahun. Jadi kalian bayangin apabila Spurs harus mencat De Zerbi di tahun kedua, misalnya tahun pertama, itu sisa kontraknya tetap harus dibayarin teman-teman. Ya, jadi udah pasti kalau dipecat kaya, itu udah pasti kaya karena kontraknya panjang 5 tahun dengan bayaran tertinggi kedua di Premier League, hanya kalah dari Pep Guardiola. Kemudian yang ketiga ada klausa, ini yang paling krusial nih menurut gue, klausa release clause. Pelepasan kontrak apabila Spurs gagal terhindar dari degradasi. Jadi ini untuk De Zerbi gak ada alasan dia nolak. 1, financial package-nya masuk. 2, kalau amit-amit dia gagal bawa Spurs untuk keluar dari zona degradasi, dia masih bisa untuk mutusin kontraknya dan dapat kerjaan lain di musim panas. Gitu. Jadi ini ada sebuah langkah yang sangat berani dari Spurs. Ibaratnya ini kalau di American football itu Hail Mary pass ya. Sekali udahlah, effort terakhir either benar berhasil atau enggak gitu. Itu menunjukkan bagaimana intensi dari Vinay untuk bisa mendatangkan target nomor 1-nya sekarang. Gitu kawan-kawan. Jadi ini membuat akhirnya De Zerbi tengah secara serius mempertimbangkan untuk menerima posisi ini ya. Dan disampaikan juga oleh Daily Mail ada dukungan dari tim Sherwood terkait penunjukan nama Roberto De Zerbi. Saya sudah mengatakan sejak beberapa bulan lalu bahwa De Zerbi adalah sosok yang tepat untuk Spurs. Saya akan memilihnya dibanding Pochettino untuk jangka panjang karena dia memainkan gaya yang diinginkan oleh pendukung Tottenham Hotspur. Itu yang disampaikan kepada Daily Mail. Nah, untuk poin ini gue sepakat karena De Zerbi memang pendekatannya itu lebih ofensif. Karena salah satu alasan dari retaknya hubungan fans Spurs dan Thomas Frank itu adalah gaya permainan teman-teman. Memang Thomas Frank ini sangat pragmatis, sementara fans dari Spurs ini kan orang London ya, mungkin banyak stres ya. Ini tipe-tipe kalau yang berantem di jalan nih, bawa mobil nih, pepet-pepetan. Ini gontok-gontokan nih guys. Karena udah stres banget, karena kan London salah satu kota dengan living cost tertinggi, stresnya banyak. Sekarang ada isu imigran kan, illegal imigran yang begitu tinggi, kotanya jadi ini lagi pada stres lah nih ya orang-orang di London ya. Mau nonton bola buat jadi hiburan, nontonnya kalah mulu di kandang, mainnya nggak menarik lagi. Makanya
kurang lebih begitu. Jadi salah satu alasan mereka tentu ingin terhibur dan gaya permainan De Zerbi dinilai cocok oleh tim Sherwood untuk bisa memenangkan hati dari fans Spurs. Nah, tapi ada juga penolakan dari komunitas fans dari Spurs. Penolakan itu datang dari supporter wanita karena historical dari Roberto De Zerbi yang mendukung Mason Greenwood ketika skandal penganiayaan mantan partner atau rekan hidupnya lah, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Dan Roberto De Zerbi waktu itu memberikan pernyataan kurang lebih seperti ini untuk bisa membela Mason Greenwood. Mason Greenwood adalah orang yang baik, dia telah membayar harga yang berat atas apa yang terjadi. Saya merasa sedih dengan apa yang terjadi dalam hidupnya karena saya mengenal sosok yang sangat berbeda dari yang digambarkan oleh media-media Inggris. Kurang lebih itu yang disampaikan oleh De Zerbi yang memicu penolakan dari kelompok supporter wanita Spurs, Women of the Lane dan Proud Lily Whites yang menyampaikan kekhawatiran mereka terhadap potensi penunjukan Roberto De Zerbi. Ini statement resmi dari Women of the Lane dan Proud Lily Whites, kelompok supporter wanita Spurs. Ketika seseorang secara terbuka membela pemain seperti Mason Greenwood dan menyampaikannya dengan cara yang meremehkan apa yang terjadi terhadap kejadian itu, hal itu akan memiliki dampak dan pesan yang disampaikan. Kami tidak menuntut kesempurnaan, kami menuntut accountability, transparansi dan kepemimpinan yang mencerminkan nilai-nilai yang diklaim oleh klub kami. Itu disampaikan oleh kondisi supporter wanita seperti lihat nanti seperti apa how this pan out, apakah eventually De Zerbi akan tetap bisa ditunjuk atau akhirnya ini akan menjadi another headache bagi Vinay karena harus mencari kandidat lainnya. Ya, dari timnas Inggris ada juga berita yang cukup mencengangkan karena Tuchel memulangkan 8 pemain dari camp timnas Inggris untuk laga kontra Jepang, teman-teman ya. Dan ini adalah bagian dari strategi Tuchel untuk membagi timnas Inggris menjadi 2 camp, di mana untuk menghadapi Jepang akan dicoba pemain-pemain yang mungkin belum banyak mendapatkan kesempatan dan memberikan penilaian yang adil untuk kans mereka dibawa ke Piala Dunia 2026. Antara lain pemain-pemain yang dipulangkan mungkin yang udah sering nih tampil ada Bukayo Saka, Declan Rice, Noni Madueke, karena memang beberapa pemain Arsenal juga banyak yang cedera dalam jeda internasional ini. Mungkin ada tekanan juga dari klub untuk memulangkan 3 pemain kunci ini kawan-kawan agar bisa menjaga kebugaran dalam pacuan Arsenal di sisa pertandingan Premier League ya. Dan juga ada Wharton, John Stones, Calvert-Lewin, Fikayo Tomori dan Aaron Ramsdale yang dipulangkan juga ke klubnya masing-masing. Dan Thomas Tuchel menyampaikan alasannya kurang lebih kami memutuskan untuk membaginya menjadi 2 camp ya, sehingga kami bisa melihat pemain yang belum banyak kami lihat sebelumnya. Ini untuk membuka gambaran, meningkatkan persaingan mendapatkan tiket ke Amerika Serikat. Ini adalah camp terakhir kami sebelum Piala Dunia. Kesempatan terakhir untuk tampil mengesankan dan bersaing memperebutkan tempat. Itu yang disampaikan oleh Tuchel sebagai alasan dari pemulangan 8 pemain tersebut. Dan jika ada satu hal yang kontroversi dalam pemanggilan edisi jeda internasional terakhir dari camp Inggris tentunya adalah tidak dipanggilnya sosok Trent Alexander-Arnold. Ya, mungkin kawan-kawan jika situasinya normal, pencoretan TAA itu masuk akal karena bek kanan terbaik timnas Inggris saat ini arguably itu adalah Reece James. Ya, Kyle Walker sudah pensiun dan Kieran Trippier juga sudah masuk usia twilight dan juga harusnya udah pensiun dari timnas Inggris ya. Kalau dulu kondisinya dengan kayak gini, ada Reece James, ada Walker, ada Kieran Trippier, ya berat untuk TAA main karena kan memang kita semua tahu TAA ini keunggulannya adalah progressive passing atau kemampuan ball handlingnya lah ya. Baik itu set piece, baik itu crossing, baik itu progressive passing. Sisi defensif bukanlah jadi sosok atribut yang paling diandalkan oleh TAA. Jadi mungkin dari sisi tugas yang diinginkan oleh Tuchel untuk posisi bek kanan itu adalah pemain yang jauh lebih balance dari sisi ofensif maupun defensif. Untuk hal ini gue paham. Tetapi teman-teman yang menjadi kontroversial adalah karena nama-nama 2 tadi itu udah nggak ada.
Tiga tadi itu udah nggak ada. Bahkan Reece James lagi cedera. Kyle Walker udah pensiun. Kieran Trippier juga sama gitu. Dan yang dipanggil itu adalah Jorel Quansah. Quansah ini kan yang sebenarnya juga posisi naturalnya adalah bek tengah. Jadi bukanlah bek kanan gitu loh. Kemudian Tino Livramento, kalau ini masih bisa debatable nih karena dia tampil cukup konsisten bersama Newcastle ya. Dan Jet Spence dan Ben White. Ben White bahkan di Arsenal kan bukan inti gitu. Jet Spence ya meskipun di paruh pertama musim dia tampil cukup baik, tapi kan mungkin kalau kita bandingin bersama TAA ya kita nggak bisa bilang Jet Spence adalah pemain yang lebih baik teman-teman itu, atau lebih lebih bagus secara overall. Ya, jadi ini memicu tentunya kontroversi dan akhirnya Trent Alexander-Arnold itu bereaksi terkait keputusan ini. Dia menyampaikan di kolom Instagramnya dengan caption Madrid dan nothing else, atau artinya Madrid tidak ada yang lain. Anjay. Ini menjadi sebuah jawaban tentunya direct kepada Thomas Tuchel terkait kontroversi dicoretnya nama TAA. Dan saat ditanya pada sesi press conference oleh wartawan terkait respon dari TAA, itu Thomas Tuchel akhirnya merespon. Dia bilang sebagai respons karena tidak dipanggil ya itu bisa dimengerti, ini adalah keputusan yang sangat sulit. Tidak ada keraguan tentang talent dari TAA, karirnya dan apa yang bisa dia berikan. Kami membangun model permainan yang sedikit berbeda saat dia tidak berada di camp. Model itu berbasis intensitas dan energi positif. Juga berdasarkan profil bek kanan yang aktif melakukan overlap dan underlap sebagai intensitas tinggi. Para pemain dengan profil tersebut tampil sangat baik. Kami memilih untuk tetap menggunakan pemain-pemain itu. Itu yang disampaikan oleh Tuchel. Dan jika narasinya adalah overlap, underlap, ya gue rasa kalau emang atribut yang dicari itu ya TAA tuh cocok sebenarnya. Karena berarti kan dia harus naik turun, masuk ke dalam, ke tengah, dan itu adalah role yang dimainkan dengan sangat baik oleh TAA bersama Liverpool, terutama under Jurgen Klopp, teman-teman. Itu membuat akhirnya alasan-alasan ini hanya menjadi tameng dicium oleh media, dan sebenarnya lebih dari itu ada sebuah tentunya alasan personal, ketidaksukaan personal yang ditunjukkan oleh Thomas Tuchel secara khusus kepada TAA. Dan ini bisa dipahami, setiap manajer itu punya preferensi. Ya, dan kalau ada terjadi friksi di belakang layar yang akhirnya berujung kepada 1-2 pemain tidak dipanggil, yaitu memang sudah menjadi kodratnya. Contohnya memang Ben White di Piala Dunia terakhir berantem sama Holland, sekarang ada di campnya Michael Carrick, akhirnya membuat Ben White nggak mau lagi membela timnas selama Steve Holland masih ada di timnas. Gitu, dan akhirnya sekarang kan udah nggak ada, dipanggil lagi kan gitu, dia mau lagi main akhirnya gitu. Nah ini biasa aja, ini kan salah satu contoh aja, contoh yang benar-benar sama timnas Inggris gitu kan, ada konflik. Nah mungkin kasusnya sekarang sama Thomas Tuchel. Nah ini yang diangkat juga oleh Gary Lineker. Saya rasa ada sesuatu yang personal karena secara sepak bola tidak ada argumen yang masuk untuk mencoret tren. Saya tidak melihat bagaimana dia tidak bisa masuk di skuad ini karena dia pasti meningkatkan peluang tim bahkan jika hanya dari bangku cadangan. Saya menduga ada sesuatu yang tidak disukai Tuchel dari tren. Pasti ada sesuatu di balik ini karena keputusan ini tidak masuk akal sama sekali. Bagaimana menurut kalian ya? Mungkin kalau fans Liverpool agak mix sedikit karena memang banyak yang masih sakit hati. Coba fans netral ya, fans timnas Inggris, gue pengen tahu komentar kalian. Coba sampaikan di kolom komen. Menurut kalian ini sebenarnya apakah masalah personal atau menurut kalian emang teknik secara taktikal ya nggak masuk aja tren di Inggris versinya Thomas Tuchel. Oke, kita tinggalkan timnas Inggris, kita sekarang masuk ke Italia di mana timnas Italia akan menjalani laga do or die ya dini hari nanti menghadapi Bosnia untuk konfirmasi satu tempat di putaran final Piala Dunia. Nah, yang menjadi kawan-kawan kontroversi itu adalah beredar sebuah video ketika Federico Di Marco menyaksikan laga playoff antara Bosnia menghadapi Wales, di mana akhirnya Bosnia yang menang dan dia merayakannya seolah-olah merasa Bosnia adalah lawan yang lebih lebih mudah ketimbang Wales. Ya, kita lihat dulu
cuplikan videonya teman-teman, bagaimana Di Marco merayakan kemenangan dari Bosnia. Kita lihat dulu ya. Nih, ini kan adu penalti tuh ya. Nah pas akhirnya dikonfirmasi Bosnia yang menang, selebrasi dia langsung tuh. Yes, kita dapat Bosnia, dia bilang gitu. Kurang lebih gitulah ya. Kurang lebih reaksi yang ditangkap ya. Nah tuh langsung. Dan ini menjadi viral di sosial media karena Di Marco dianggap arogan. Ya, arogan dan meremehkan Bosnia sebagai sebuah negara dengan kekuatan sepak bola gitu. Untuk meredakan situasi, Di Marco memberikan klarifikasi dan langsung menghubungi Edin Dzeko kawan-kawan ya, yang merupakan mantan rekan setimnya di Inter Milan. Ini disampaikan oleh Federico Di Marco via Football Italia statementnya. Saya sudah berbicara dengan Dzeko dan memberikan ucapan selamat. Saya tegaskan, saya tidak menunjukkan sikap tidak hormat kepada siapapun, baik kepada Bosnia maupun masyarakatnya. Kami semua adalah orang-orang yang beretika. Saya mendengar orang mengatakan kami arogan. Tidak ada alasan untuk itu karena kami gagal lolos di 2 Piala Dunia terakhir. Ya. Dan secara head to head dan rekor, Gattuso mewaspadai kekuatan Bosnia dalam sesi press conference yang dia jalani, di mana Italia sebenarnya punya modal bagus untuk menghadapi Bosnia. Dari 6 pertemuan melawan Bosnia, mereka 4 kali menang, 1 imbang dan hanya 1 kali kalah. Satu-satunya kemenangan Bosnia itu dengan skor 2-1 terjadi di laga persahabatan pada tahun 1996 di Sarajevo. Meski begitu, Gattuso menolak untuk menganggap remeh Bosnia. Dia sampaikan kepada Football Italia besok akan menjadi pertandingan yang berbeda. Bosnia memiliki 2 winger yang sangat cepat dan berkualitas. Mereka juga memiliki 2 striker yang bergerak sangat baik untuk menyambut umpan tarik dari sisi lapangan. Kami harus berani saat menguasai bola karena Bosnia adalah tim yang benar-benar tahu apa yang mereka lakukan. Itu yang disampaikan oleh Gattuso dan ini akan menjadi penentuan kawan-kawan ya. Bahkan sebenarnya Gattuso ini memiliki banyak sekali hurdle mau bikin semacam training retreat aja tuh banyak yang nolak gitu, baik dari FIGC maupun juga dari klub masing-masing. Jadi dia kurang lebih tidak mendapatkan dukungan dari tim-tim Serie A yang mayoritas memang pemain-pemain timnas itu ada. Jadi akhirnya ini kita lihat apakah Gattuso bersama rekan-rekan legenda juara dunia 2006 ya, kan dia dibantu di situ ada Bonucci nggak masuk di 2006 tapi maksudnya cukup dekat dengan sosok-sosok legend-legendnya timnas Italia dan juga ada Buffon di situ. Ini menjadi sebuah tim yang dibangun untuk bisa memperbaiki chemistry dari timnas Italia yang selama ini memang hancur-hancuran teman-teman. Nah ini laga do or die ini akan tersaji jam 1.45 dini hari nanti. Kita lihat nanti apakah gua akan memiliki tim untuk didukung di Piala Dunia atau tidak ya. Kalau enggak kita dukung kuda hitam aja nanti ya, kurang lebih gitu kawan-kawan hari ini FMS-nya. Dan jangan lupa kita akan kembali lagi besok untuk FMS Daily. Ada beberapa kejutan yang akan gue siapkan buat kalian, terutama para member ya, memasuki bulan April ya. Jadi stay tune, ada big news yang akan segera gue rilis ke kalian. Jangan lupa juga buat kalian biar kita tetap survive lagi nih kawan-kawan ya. Ini kita minta tolong ya tombol subscribe-nya buat kalian yang penonton reguler bukan member, jangan lupa dipencet. Kemudian juga buat teman-teman yang memang bukan member, para komunitas abu-abu, kolom chat abu-abu, jangan lupa juga buat diklik tombol hype. Disimpan lah 2 hype-nya, 2 biji lah buat FMS gitu seminggu gitu. Jangan lupa juga di likes ya. Dan komen W Rexona di kolom komentar ya. Seperti biasa kawan-kawan, terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan. Terima kasih buat kalian semua yang juga tetap semangat bertahan hidup, mencari rizki. Bapak-bapak seperti gua yang sudah berusia masuk kepala 4, tetap berjuang buat keluarga. Gua doakan semuanya yang sedang dalam perjalanan kerja, yang lagi nyari kerjaan, yang lagi sekolah, semuanya diberikan kelancaran. Dan as always kawan-kawanku, have a lovely day.